Shalom, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Natalia Dembana dengan NIM 3222037, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai etika Kristen dalam bisnis. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita ketahui dulu apa itu etika, bisnis, dan etika Kristen dalam bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani yakni ethos, yang artinya adalah kebiasaan, adat istiadat, dan kesusilaan. Etika merupakan norma, kaidah, aturan, ataupun tata cara dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika berhubungan erat dengan kelakuan manusia dalam melakukan perbuatannya yang merujuk pada dua hal, yakni negatif dan positif. Sedangkan bisnis adalah usaha atau proses pertukaran produk atau jasa dalam rangka pencapaian nilai tambah. Dengan adanya kegiatan bisnis, maka kehidupan manusia saling terpenuhi. Etika Kristen dalam bisnis menurut Alexander Hill mendefinisikan etika sebagai aplikasi dari nilai-nilai terhadap proses pengambilan keputusan yang mengacu pada kebenaran, prinsip-prinsip, firman Tuhan yang berlaku secara universal. Etika Kristen dalam bisnis merupakan usaha yang menjelaskan dan menemukan kebenaran-kebenaran ilahi dan terkait ekonomi dan bisnis serta berlaku di dalamnya untuk bekerja. Perlu kita ketahui yang menjadi dasar Alkitab etika Kristen dalam bisnis adalah bekerja dalam Alkitab merupakan persekutuan manusia dengan Tuhan, di mana manusia menjadi kawan sejati Allah di bumi. Tidak ada dasar Alkitab bagi kita bahwa manusia tidak boleh bekerja. Malahan Alkitab berkata kepada yang malas untuk belajar kepada semut, karena akibat dari kemalasan adalah kemiskinan. Amsal 6 ayat 6-11. Tangan yang lambat menjadi miskin, tetapi tangan yang rajin menjadi kaya. Amsal 10 ayat 4. Demikian juga dalam Perjanjian Baru oleh Paulus mengingatkan akan pentingnya bekerja demi menunjang kelangsungan hidup. Bahkan, Paulus tegaskan bahwa jika ada yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 6-15. Prinsip etika bisnis dalam Kristen. Yang pertama, Allah menjadi segala pencipta sesuatu. Kedua, manusia ciptaan Allah adalah baik. Yang ketiga, manusia adalah gambaran Allah. Keempat, manusia adalah gambaran Allah yang berdosa. Dan yang kelima, manusia dibenarkan tetapi berdosa. Tujuan etika Kristen dalam bisnis melibatkan penerapan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai Kristen untuk mencapai hasil yang sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama Kristen. 5 tujuan etika Kristen dalam bisnis adalah: yang pertama, kesetiaan pada prinsip-prinsip moral. Yang kedua, pelayanan dan pengabdian. Yang ketiga, kesaksian Kristen. Yang keempat, keseimbangan kepentingan. Dan yang kelima, membangun hubungan yang baik. Manfaat etika Kristen dalam bisnis adalah: yang pertama, integritas. Etika bisnis mendorong integritas tinggi dalam bisnis, termasuk kejujuran dan komitmen untuk berpegang pada standar moral yang tinggi. 2. Tanggung jawab sosial. Etika Kristen menekankan pentingnya memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. 3. Keadilan dan persamaan. Etika Kristen mendorong perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan pesaing. 4. Pembinaan hubungan yang baik. Etika Kristen mengajarkan pentingnya hubungan yang sehat dan saling menguntungkan. 5. Orientasi pada pelayanan. Etika Kristen menekankan pentingnya pelayanan dan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Sikap orang pembisnis yang menerapkan etika Kristen dalam bisnis adalah: yang pertama, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, menolong sesama manusia. Yang ketiga, mendukung pekerjaan Tuhan. Yang
keempat, hidup rendah hati dan sederhana. Yang kelima, hidup arif dan bijaksana. Dan yang keenam, tidak cinta uang.